warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang akad qard, yang mana presentasi tersebut akan dibawakan oleh teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian hukum qard. Qard di sini, hukum qard adalah istilah dalam ilmu ekonomi Islam yang merujuk pada pinjaman yang diberikan tanpa imbalan atau bunga. Jadi, hukum qard di sini bisa dikatakan adalah sebuah pinjaman yang mana pinjaman tersebut tidak mengharapkan bunga atau imbalan. Nah, itu yang dimaksud hukum qard. Yang mana dalam praktiknya hukum qard merupakan suatu bentuk bantuan keuangan yang diberikan oleh seseorang pemberi pinjaman kepada orang yang minjam itu tidak mengharapkan bunga. Nah, jadi bisa dikatakan juga hukum qard ini adalah sebuah pinjaman yang mana pinjaman tersebut niatnya itu untuk menolong sesama. Begitu. Ciri-ciri hukum qard di sini itu ada 3. Yang pertama, dia memiliki dasar tanpa bunga. Yang kedua, kewajiban pengembalian, dan yang ketiga adalah tujuan sosial. Jadi, ciri-cirinya hukum qard adalah transaksi pinjam-minjam yang mana pinjaman tersebut tidak melibatkan bunga. Loss, tidak ada bunga. Dan yang kedua adalah kewajiban pengembalian. Jadi cuma ciri-cirinya hukum qard sini adalah yang kedua, kewajiban pengembalian. Maksudnya apabila ada seorang yang memberi pinjaman kepada orang yang meminjam, si pemberi pinjaman tersebut meminjamkan sebanyak 5 juta. Nah, contohnya. Nah, jadi yang meminjam ini harus membalikan 5 juta. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena apa? Karena ini hukum qard. Dan seorang peminjam itu meminjamkan itu tanpa bunga. Yang ketiga adalah tujuan sosial. Qard di sini biasanya diberikan untuk tujuan sosial. Yang mana tujuan sosial tersebut adalah tujuannya untuk membantu orang yang membutuhkan dan untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Begitu. Qard di sini merupakan salah satu instrumen keuangan yang mencerminkan prinsip keadilan dan solidaritas dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, dasar hukum qard. Yang mana dasar hukum qard di sini dalam ekonomi Islam itu berasal dari beberapa sumber, termasuk Al-Qur'an dan hadis dan ijma atau menurut ulama. Nah, itu dasar-dasarnya. Yang mana dasar hukumnya bisa Anda lihat sendiri di PPT tersebut, itu sudah lengkap. Begitu. Selanjutnya adalah dasar-dasar akad qard. Akad qard didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Yang pertama adalah Al-Quran. Allah berfirman, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau qard hasan, maka Allah akan melipat gandakan atau membalasnya untuknya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Ayat ini mendorong umat Islam untuk saling membantu melalui pinjaman dengan niat baik. Selanjutnya adalah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melampangkan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di akhirat kelak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasannya pentingnya tolong menolong, termasuk melalui qard. Selanjutnya adalah ijma ulama. Ulama sepakat bahwa akad qard adalah akad yang dianjurkan selama tidak ada unsur riba dan merugikan salah satu pihak. Selanjutnya adalah rukun qard. Pihak yang pertama adalah pihak pinjaman muqtarid atau pihak peminjam, yaitu orang yang meminjam dana atau uang kepada pihak pemberi pinjaman. Yang kedua, pihak pemberi pinjaman muqrid. Pihak pemberi pinjaman yaitu orang atau badan yang memberikan pinjaman dana atau uang kepada pihak peminjam. Yang ketiga, dana qard atau barang yang dipinjam muqtarid. Dana atau barang di sini yang dimaksud adalah sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam.
Yang keempat adalah ijab kabul. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atau akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab dan kabul. Yang jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafadz qard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Priantini akan menjelaskan mengenai syarat-syarat qard. Syarat-syarat qard ada 4. Yang pertama adalah akad qard dilakukan dengan sigot ijab atau qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti mu'attah atau akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti. Yang kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum, berakal, baligh, dan tanpa paksaan. Berdasarkan syarat ini, maka qard sebagai akad tabarruk atau berderma atau sosial. Maka qard yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh, atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah. Yang ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran atau padanan nilainya atau mitsil. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Yang terakhir, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Selanjutnya, qard dalam perbankan syariah. 1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafidsnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek, nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamkannya itu. 2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misal tersimpan dalam bentuk deposit. Yang terakhir, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu qardul hasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah akad qard adalah memberi pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau dikembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong-menolong. Dengan kata lain, uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa menambahkan atau mengurangi dalam pengembaliannya. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.